Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Para jamaah, hari ini adalah hari yang kedua atau tanggal 2 Muharram 1447 Hijriah. Memang ada perbedaan kalender, perbedaan penetapan waktu, sehingga sebagian mengatakan hari ini baru tanggal 1. Tapi Muhammadiyah dengan kalender Hijriah Global Tunggal menyatakan hari ini adalah tanggal 2. Sama dengan Saudi Arabia. Para jamaah, yang lebih penting adalah bahwa kita telah memasuki tahun baru 1447 Hijriah. Apa sebaiknya yang kita lakukan ketika kita memasuki tahun baru Hijriah ini? Paling tidak ada 3 hal para jamaah. Yang pertama, melakukan muhasabah, melakukan evaluasi diri, mengoreksi diri kita masing-masing. Selama kita hidup ini sudah bisa apa? Para jamaah, kita perlu ingat bahwa kita dihidupkan oleh Allah di dunia ini hanya sementara. Nanti ada kehidupan lain yang lebih kekal di akhirat. Dan kehidupan di akhirat itu sangat menentukan dengan apa yang kita lakukan yang sekarang di dunia ini. Sehingga kalau kita ingin hidup bahagia di akhirat, di dunia ini kuncinya. Sekarang kita tanya pada diri kita masing-masing. Sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim, sudah seberapa banyak perintah-perintah Allah yang kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Para jamaah, ini penting agar kita bisa mengetahui diri kita ini sudah seperti apa, sudah pantaskah nanti masuk ke dalam surganya. Inilah pentingnya muhasabah. Ulama dulu, para jamaah, saking kepinginnya menjadi orang baik itu, membuat pernyataan dengan kalimat yang sangat populer hingga sekarang. Kata mereka, "Mangkana yamuhu ka'amsihi fahuwa mahbun." Barang siapa yang hari ini amal-amalnya kok sama dengan kemarin, itu tertipu. Lebih lanjut dikatakan,
Wa man kana yamu syarran min amsi, dan barang siapa hari ini kok malah lebih jelek, lebih rendah, maka orang itu terlaknat. Ini sebuah pernyataan yang penting untuk kita renungkan baik-baik agar kita dalam suasana mengevaluasi diri, dalam suasana bermuhasabah ini bisa menemukan itu, sehingga kita punya tekad untuk melakukan yang lebih baik. Itulah para jamaah hal terpenting pertama kaitannya dengan menyambut tahun baru 1447 Hijriah. Yang kedua para jamaah, berhijrah. Tahun Islam adalah tahun Hijriah. Tahun Hijriah ini para jamaah ditetapkan bukan pada masa Nabi. Pada masa Nabi belum ada kalender ini. Pada masa Abu Bakar juga belum ada. Baru zaman Umar bin Khattab. Saat itu ada kegelisahan. Kalau boleh saya katakan mungkin malu. Karena umat Islam belum punya kalender. Maka kemudian Umar bin Khattab sebagai presiden, sebagai raja, sebagai khalifah, Amirul Mukminin, mengundang para sesepuh, para ulama untuk diajak musyawarah bagaimana ini tentang kalender ini. Akhirnya ditetapkan para jamaah bahwa kalender Islam dihitung mulai peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Para jamaah, pada saat tahun pertama ditetapkan itu langsung tahun 17. Langsung tahun 17 karena saat itu sudah 17 tahun dari peristiwa hijrahnya Nabi. Lalu kenapa kok menggunakan momentum peristiwa hijrah ini? Kok tidak lahirnya Nabi atau wafatnya Nabi atau yang lain? Karena peristiwa hijrah dianggap sebagai peristiwa yang luar biasa, yang di situ ada kebangkitan umat. Kebangkitan umat. Sehingga hijrah secara terlek berarti berpindah. Bukan hanya pindah tempat dari Mekah ke Madinah, tapi juga pindah peradaban, pindah nilai. Ketika hidup di Mekah para jamaah, Nabi dan para sahabat dikoyak-koyak, ditindas dan diancam akan dibunuh. Maka Allah memerintahkan hijrahlah ke Madinah. Dan di Madinah diterima oleh kawan-kawan yang disebut dengan kaum Ansor, dan mulai dari situlah umat Islam hidup dengan damai, tenang, dan kemudian sanggup menanam peradaban Islam dimulai dari awal di situ. Para jamaah, itulah sebabnya maka kemudian tahun Islam dimulai dari situ. Kita para jamaah di zaman sekarang ini berhijrah bukan hanya seperti zaman Nabi dulu, dari Mekah ke Madinah. Tetapi bagi kita, karena peristiwa itu sudah selesai, maka hijrah kita adalah meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Fal muhajir man hajaro manahallahu an. Orang hijrah zaman kita adalah berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang, menuju kepada yang diperintahkan oleh Allah untuk kita taati dengan sepenuh hati. Para jamaah, kalau perorangan, maka hijrah kita ini jika dikatakan ibadah, maka dari dulu-dulu yang kita mungkin bermalas-malasan, sekarang bagaimana bisa menjadi rajin, giat, dan penuh semangat. Itu hijrah. Dulu-dulu kalau kita bekerja kok sebisanya atau asal kerja. Sekarang kita bertekad bekerja dengan sepenuh hati, dengan etos kerja yang tinggi. Itu bernamanya hijrah. Para jamaah, kalau dulu pemahaman agama kita masih tipis, masih setengah-setengah,
Sehingga kita sering ragu ketika beramal. Kita hijrah menjadi gemar mengaji, menghadiri pengajian, lalu memantapkan ilmu agama ini. Sehingga kita menjadi orang yang mantap dalam melaksanakan agama. Itu adalah hijrah. Kemudian hijrah secara sosial para jamaah. Kita kalau bisa bukan hanya perorangan tapi bersama-sama, maju bersama. Islam itu mengajarkan kemajuan, bukan kemunduran. Sehingga ketika seorang menjadi muslim, harusnya dia menjadi lebih baik ketimbang ketika belum muslim. Kalau kita merasa muslim sejak kecil, perlu diperbaiki pola hidup kita. Jika memang dulunya belum baik, bagaimana sekarang menjadi lebih baik dan terus menjadi semakin baik. Kemudian para jamaah, secara nasional bahkan internasional, Muhammadiyah punya mimpi bagaimana suatu saat umat Islam itu punya kalender yang disepakati termasuk metode dan kriterianya. Sehingga ketika umat Islam beribadah bisa bersama-sama, satu hari satu tanggal. Tapi hari ini kita tahu awal Muharram saja berbeda. Ada yang hari ini, ada yang kemarin. Ini artinya umat Islam belum bersatu. Para jamaah, mimpi kita adalah bagaimana seluruh dunia ini punya satu kalender, punya satu hari dan satu tanggal. Apa pentingnya kalau kita punya itu? Pentingnya adalah ketika kita mulai puasa Ramadan bareng-bareng. Ketika Idul Fitri bareng-bareng. Ketika haji bareng-bareng. Tidak seperti yang sudah terjadi selama ini. Ada yang mulai kemarin, ada yang mulai sekarang. Ramadan juga begitu. Ada yang Idul Fitri hari ini, adalah Idul Fitri hari esok. Bahkan pernah suatu ketika di Indonesia ini 4 hari Idul Fitri. Kenapa sebabnya? Belum punya kesepakatan tentang kalender. Itulah sebabnya maka Muhammadiyah ingin atau punya mimpi besar. Bagaimana kalau seluruh dunia ini bisa sepakat satu kalender dengan ketetapan satu hari, satu tanggal. Walaupun berbeda jamnya. Misalnya hari ini Jumat tanggal 2, maka di Mekah juga tanggal 2. Di Amerika juga, tapi waktunya bergeser. Tapi hari dan tanggalnya sama. Jika ini bisa kita capai para jamaah, sungguh luar biasa umat Islam akan bersatu dalam banyak hal. Sekarang belum bisa. Nah, para jamaah memang untuk menyatukan yang merupakan gagasan besar seperti ini tidak mudah. Perlu diadakan dialog-dialog. Perlu diadakan pertemuan-pertemuan, seminar-seminar dan terus. Dan itu waktunya bisa puluhan tahun. Bahkan bisa jadi 1 abad nanti baru ketemu. Para jamaah Kiai Ahmad Dahlan dulu ketika punya gagasan tentang meluruskan arah kiblat langsung ditentang oleh ulama pada masa itu. Bagi yang nonton film Sang Pencerah bisa melihat, bisa menyaksikan bagaimana reaksinya ulama waktu itu. Tidak perlu lurus-lurus kayak gitu, yang penting madhab barat, begitu kata mereka. Tapi sekarang pemerintah melalui Kementerian Agama sudah menetapkan setiap masjid harap diluruskan sesuai dengan arah kiblat yang benar. Ini gagasan Ahmad Dahlan, tapi berpuluh-puluh tahun baru diterima. Apalagi sekarang KHGT, kalender Hijriah gelombang tunggal, mungkin perlu waktu yang panjang. Kita berharap semoga Allah nanti berkenan memberikan restunya, izinnya, dan kemurahannya untuk melembutkan hati kaum muslimin sehingga bisa satu kalender, satu hari, satu tanggal. Para jamaah, jika itu terjadi, inilah hijrah terbesar di dunia ini. Barangkali bisa jadi sepanjang masa. Yang terakhir para jamaah, di bulan Muharram ini ada amal-amal baik
yang perlu kita tingkatkan. Karena bulan Muharram termasuk 4 bulan yang sangat dimuliakan. 3 bulan berturut-turut, 1 bulan terpisah. 3 bulan berturut adalah Muharram ini, sebelumnya Dzulhijjah, sebelumnya Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sama tambah 1 lagi Rajab. Jadi 4 bulan adalah bulan yang mulia atau yang dimuliakan. Dan siapapun yang mengamalkan ibadah pada bulan-bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Karena itu harus kita isi dengan amal soleh sebanyak mungkin. Kemudian para jamaah yang spesial nanti di bulan ini tanggal 10 namanya hari Asyura. Kita ditekankan untuk berpuasa sunnah. Namanya puasa sunnah Asyura tanggal 10. Nah, ini masalahnya jadi agak repot ketika menghitung tanggalnya berbeda. Bagi yang menghitung tanggal sekarang tentu akan berbeda dengan yang menghitung tanggal kemarin. Kalau begitu puasa saja 2 hari. Kebetulan Nabi menyatakan setelah berkali-kali puasa tanggal 10, Nabi mengatakan tahun depan jika aku masih hidup akan puasa juga tanggal 9. Jadi tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, para jamaah, yang penting bukan apa-apanya, bagaimana kita bisa meneladani perbuatan Nabi. Dan salah satu amal Nabi yang dicontohkan pada kita di bulan Muharram adalah berpuasa sunnah pada tanggal 10. Apa kata Nabi? Nabi bersabda, "Shaumu yaum Asyura yukaffir sanah al-madiyah." Puasa sunnah pada bulan Asyura itu dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Sungguh beruntunglah bagi yang bisa mengamalkannya. Semoga kita semua termasuk yang nanti bisa mengamalkannya. Demikian para jamaah yang dapat sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Mudah-mudahan mencerahkan dan menginspirasi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para jamaah, mari kita berdoa mudah-mudahan kehadiran kita salat Jumat di Masjid Al-Mahdi ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah semoga hati kita semakin diberi kekuatan iman dan seluruh anggota tubuh kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Kita mohon kepada Allah semoga kita dimudahkan untuk melakukan amal-amal soleh terutama di bulan Muharram ini. Dan kita mohon kepada Allah semoga pada saatnya nanti masing-masing kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.